Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Sirwasia dengan NIM 22272000076 dan rekan saya Chelsea Arnita dengan NIM 22272000082. Kelas 5C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pendidikan inklusi dan anak disabilitas tunanetra. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Mulia MPD. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih inklusi itu? Nah, jadi pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dasar. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 juga menegaskan bahwa setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Juga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, dari undang-undang tersebut menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapatkan perhatian lebih. Pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas untuk belajar bersama anak normal di usia sebayanya di kelas biasa atau di sekolah biasa. Nah, siapa itu anak disabilitas? Jadi, disabilitas adalah keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Dalam keadaan ini, seseorang tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas terbagi menjadi dua, yaitu mental dan fisik. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikiran, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Sedangkan disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, amputasi, dan stroke, antara lain tunadaksa, tunanetra, tunawicara, dan tunarungu. Nah, anak disabilitas tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Seseorang dikatakan tunanetra apabila menggunakan kemampuan peraba dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar atau kegiatan yang lainnya, dan ada juga mengatakan tunanetra adalah kondisi dari indera penglihatan yang tidak sempurna dan tidak dapat berfungsi sebagai orang awas. Nah, tunanetra terbagi menjadi dua, yaitu kurang penglihatan dan buta total. Kurang penglihatan atau low vision adalah suatu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Penderita ini perlu menggunakan kacamata atau kotak lensa. Sedangkan buta total atau totality blind adalah kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Adapun faktor-faktor penyebab tunanetra yaitu faktor endogen atau faktor genetik adalah faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Adapun ciri-cirinya adalah bola mata yang normal tetapi tidak dapat menerima energi positif sinar matahari atau cahaya yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutupi oleh selaput putih atau keruh.
Sedangkan faktor eksogen atau faktor dari luar yaitu penyakit, seperti virus rubella, kuman sipilis, deterjen, atau perapu pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan mata menjadi keruh. Juga kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf akibat terkena radiasi ultraviolet atau gas beracun dan stres. Adapun media-media pembelajaran pendukung proses belajar mengajar anak penyandang tunanetra adalah sempoa atau papan hitung, mesin baca Crusoe, Optanco, Reglet, papan braille, dan lainnya. Lalu, bagaimana dengan layanan pendidikannya? Layanan pendidikan anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui dua sistem. Yang pertama, sistem integrasi, yaitu melalui sistem integrasi yang meliputi kelas biasa dengan adanya seorang guru konsultan, kelas biasa dengan seorang guru kunjung, serta kelas biasa dengan guru-guru sumber dan kelas khusus. Layanan pendidikan anak tunanetra dapat juga dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu suatu sistem yang secara terpisah dari anak yang masih memiliki penglihatan yang masih bagus. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus, SLBA, SDLB, dan kelas jauh. Tempat atau sistem layanan segregasi. Yang pertama, sekolah khusus. Sekolah khusus yang konvensional adalah sekolah luar biasa untuk anak tunanetra atau SLB bagian A. Sekolah ini memiliki kurikulum tersendiri yang dikhususkan bagi anak tunanetra. Yang kedua, kelas jauh atau kelas kunjung. Kelas jauh atau kelas kunjung adalah kelas yang dibentuk untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak luar biasa, yang termasuk anak tunanetra, yang bertempat tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Dan yang ketiga, sekolah dasar luar biasa atau SDLB. SDLB yang dimaksudkan di sini berbeda dengan SDLB yang ada dalam kurikulum 1994. SDLB yang dimaksud dalam kurikulum tersebut diperuntukkan bagi satu jenis kelainan, yaitu anak tunanetra saja. Sedangkan dalam konsep SDLB ini, merupakan satu sekolah pada tingkat dasar yang menampung berbagai jenis kelainan, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Sekolah biasa atau sistem integrasi. Penyelenggaraan sistem pendidikan terpadu memerlukan seorang ahli ke-PLB-an yang disebut guru pembimbing khusus atau GPK, dan ruang bimbingan khusus untuk memberikan layanan khusus bagi anak tunanetra. Melalui sistem integrasi atau terpadu, anak tunanetra belajar bersama-sama dengan anak normal atau awas dengan memperoleh hak kewajiban yang sederajat. Sekolah dasar atau sekolah biasa lainnya yang menerima anak tunanetra atau anak luar biasa pada umumnya sebagai siswanya disebut dengan sekolah terpadu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.